Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, kaifa'aluk semuanya? Ya, semoga tetap sehat sempurna dan semoga tetap semangat belajarnya dan tetap hebat menjalani kehidupan setiap harinya. Oke, hari ini ketemu lagi sama Bapak di pelajaran Pendidikan Agama Islam yang insya Allah pada hari ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Anak-anak, iman kepada hari akhir merupakan bagian daripada rukun iman. Oke, berarti kalau kita tidak iman kepada hari akhir, maka kita bukan termasuk orang yang beriman ya. Jadi kita sebagai umat muslim harus percaya akan adanya hari akhir. Akan adanya hari akhir atau hari kiamat. Nah, Pak, hari akhir atau hari kiamat itu apa sih? Nah, Bapak sampaikan bahwa hari akhir atau hari kiamat itu biasa diartikan dengan hari berakhirnya alam semesta ini beserta isinya, atau hari hancurnya alam semesta ini dengan segala isinya. Gunungnya hancur, buminya hancur, mataharinya hancur, lautannya hancur, terus planet-planetnya hancur, semuanya hancur. Nah, itu dikatakan hari kiamat, yang dimana setelah kehancuran itu kita akan menjalani perjalanan kehidupan yang baru, dimana di akhirat. Oke, itu yang pertama, bahwa hari kiamat itu hari berakhirnya segala macam kehidupan di alam semesta ini, atau hari berakhirnya atau hari kehancuran alam semesta ini. Oke, selanjutnya kita bahas tentang ayat. Ya, banyak sekali ayat tentang hari kiamat. Ada Al-Qiyamah ya, yang tentang hari kiamat secara khusus. Ada Al-Haqqah, ada Al-Zalzalah, ada Al-Qari'ah, banyak sekali. Nah, coba kita ambil saja satu ya, supaya nggak terlalu panjang videonya ya. Ambil satu, kita surat Al-Qari'ah. Oke, kita ambil surat Al-Qari'ah. Kita baca bareng-bareng ya, surat Al-Qari'ah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Oke, itu surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apa yang disebut hari kiamat tersebut? Yauma yakunun nas kal farashil mabthus, pada hari di mana manusia berhambur-hamburan ya, manusia berlari-lari seperti laron yang berterbangan. Oke. Wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nas kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush, pada hari di mana gunung-gunung dihancurkan seperti debu-debu yang berterbangan. Gunung yang begitu kokohnya ya berubah menjadi debu, apalagi kita selaku manusia. Ya. Fa amma man khaffat mawazinu, dan barang siapa yang berat timbangan amalnya, fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka Allah akan balas dengan kehidupan yang sangat bagus, kehidupan yang sangat baik. Oke, wa amma man khaffat mawazinu, dan barang siapa yang ringan timbangan amalnya, fa ummuhu hawiyah, maka bagi mereka adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Neraka hawiyah itu adalah api yang sangat panas.
Nah, itu salah satu gambaran berkaitan dengan hari kiamat itu, di mana manusia berhamur-hamuran. Di ayat lain disebutkan yang tadinya rambutnya ini hitam menjadi memutih, yang sedang hamil tiba-tiba melahirkan, dan banyak lagi. Saking menyeramkannya ke peristiwa hari kiamat tersebut, dan kita tetap harus meyakini akan terjadinya hari kiamat. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, hari kiamat itu dibagi dua. Ada yang disebut kiamat sugro, ada yang disebut kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat yang kecil, atau bisa jadi kita bahasakan kiamat sugro itu salah satu contohnya adalah dengan banyaknya bencana alam. Kemudian untuk manusianya sendiri, kiamat sugronya itu adalah ketika dia dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kiamat bagi dirinya, ya. Bagi orang yang dicabut nyawa, maka itu termasuk kiamat yang disebut kiamat sugro. Yang kedua itu ada kiamat kubro namanya, kiamat yang besar. Kiamat yang besar ini seperti yang kita tahu bahwa kiamat yang berkaitan dengan hancurnya alam semesta ini, yang dimana ada tanda-tanda awalnya. Oke, kita lanjut kepada tanda-tandanya dulu. Oke, tanda kiamat ada dua kan, tadi kiamatnya juga ada dua ya, ada sugro, ada kubro. Kita bahas dulu tentang kiamat sugronya ya. Kiamat sugro, Pak, kiamat sugro tanda-tandanya apa? Bapak cuma bahas sedikit saja ya, nanti kalian yang cari sendiri ya, sebagai tugasnya untuk pertemuan kali ini. Kiamat sugro, kiamat kecil. Itu di antara tanda-tanda kiamat sugro adalah pertama tadi, banyaknya bencana alam. Banyaknya gunung meletus, banyaknya banjir-banjir di mana-mana, banyaknya puting beliung ya atau angin topan dan lain sebagainya. Banyaknya bencana alam adalah salah satu tanda kiamat sugro. Yang kedua, tanda kiamat sugro yang kedua adalah banyaknya pemimpin jahat yang memimpin orang-orang yang baik. Ya, di mana rakyatnya baik atau masyarakatnya baik, tapi pemimpinnya buruk, termasuk yang terkecil itu di dalam keluarga kita misalnya ya, yang atasnya yang dipimpinnya baik, tapi yang memimpinnya buruk. Itu cirinya. Terus juga cirinya selain itu ada banyak kemewahan yang berlebihan. Mohon maaf kalau kita lihat di YouTube hari ini, itu seseringnya ya yang banyak video yang banyak itu berkaitan tentang pamer kemewahan ya, pamer mobil, pamer rumahnya. Padahal ternyata banyaknya kemewahan tersebut adalah ciri daripada kiamat. Apakah kita mau mengikuti? Apalagi kita mau meniatkan untuk sombong? Tidak boleh ya. Kita hidup dengan sederhana saja. Karena insya Allah dengan sederhana ini, Allah tambah nikmatnya, Allah tambah keberkahannya untuk kita semua. Selanjutnya anak-anakku sekalian, selain kemewahan, nanti akan terjadi dua pertempuran, dua golongan. Kalau Bapak sebutkan nanti sebelum hari kiamat yang besar, umat Islam akan bertampur dengan orang kafir, akan berperang dengan orang kafir. Wallahu alam kapan terjadinya, tapi itu pasti akan terjadi. Selanjutnya, tanda kiamat selanjutnya adalah banyaknya orang yang mengaku nabi. Nah, sudah banyak ya, dimulai sejak Nabi Muhammad wafat sampai hari ini pun sudah banyak yang mengaku nabi. Dan apakah kita akan percaya? Tidak ya, karena nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya juga akan banyaknya meninggal para ulama. Itu salah satu ciri kiamat juga. Banyak meninggal para ulama. Oke, banyak meninggal para ulama. Selanjutnya selain itu anak-anakku sekalian, selain itu masih banyak lagi tanda-tanda kiamat sugro. Nanti kalian yang cari sekali lagi ya. Yang kedua, tanda-tanda kiamat kubro itu banyak ya. Namun diantaranya seperti yang sudah diketahui, tanda-tanda kiamat kubro adalah di mana akan turunnya Dajjal, akan keluarnya Dajjal, kemudian keluarnya Yajuj dan Majuj, akan adanya Dukhan, kemudian akan ada apa lagi? Imam Mahdi, kemudian ada turunnya Nabi Isa, dan akan ada penghancuran alam semesta ini. Ya, itu beberapa tanda-tanda kiamat kubro. Selain ada tanda-tanda yang lainnya juga. Nah, itu diantara tanda-tanda kiamat sugro dan kiamat kubro. Selanjutnya, ketika kita sudah yakin bahwa hari kiamat itu pasti ada, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, harus kita lakukan berarti banyak-banyak beribadah menyiapkan hari kiamat itu.
Karena kan hari kiamat itu nggak ada yang tahu ya. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Termasuk malaikat Jibril pun tidak tahu, dan nabi-nabi yang lain tidak ada yang tahu. Yang tahu terjadinya hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana nanti hari kiamat diawali dengan tiupan sangkakalanya malaikat siapa? Benar, malaikat Israfil. Ya, ada tiupan sangkakala malaikat Israfil sehingga menghancurkan alam semesta ini. Anak-anakku sekalian, selanjutnya ya, ada hikmah yang dapat kita ambil ketika kita meyakini akan terjadinya hari kiamat. Hikmahnya apa aja? Hikmahnya yang akan kita dapatkan adalah pertama, kita semakin yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kita akan semakin senantiasa mempersiapkan amal ibadah kita untuk ketika kita sudah meninggal atau kehidupan setelah kita meninggal. Ketiga, kita akan mempercepat atau tidak menunda-nunda ketika berbuat kebaikan, seperti mengerjakan PR itu kebaikan juga, membantu orang tua itu kebaikan, terus apalagi menolong orang lain itu kebaikan, kemudian beribadah itu kebaikan, salat, mengaji dan lain sebagainya itu kebaikan. Tidak akan kita tunda-tunda lagi kalau kita sudah yakin akan terjadinya hari kiamat. Kemudian juga kita akan senantiasa tidak mau untuk melakukan amal buruk. Karena apa? Bisa jadi ketika kita melakukan amal buruk, bisa ketika kita mencuri tiba-tiba kiamat kecil datang kepada kita, yaitu dicabut nyawa kita. Atau justru misalnya kejadiannya kiamat besar, lagi mencuri tiba-tiba semuanya dihancurkan. Ya. Seperti itu ya kejadian beberapa hikmah yang dapat kita ambil selaku manusia ketika kita mengimani kepada hari akhir. Nah, anak-anakku sekalian, itu saja untuk pertemuan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita senantiasa mampu mempelajari tentang hari kiamat itu. Banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari hari kiamat tersebut. Semoga menjadikan kita semakin beriman kepada Allah dan meyakini bahwa Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Besar. Itu saja untuk kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.